Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget tanggapan tentang kentang merahnya. Dan kali ini saya akan karena banyak sekali yang nge-DM terus nge-WA, "Sep, apa sih kentang merah gitu? Kok sama kayak ubi gitu?" Dan dibahas dong perbedaannya antara kentang merah dengan ubi. Nah, kali ini gua mau sedikit ngasih informasi berbagi informasi perbedaan antara kentang merah dengan ubi jalar. Karena ubi jalar juga macam-macam, ada yang warnanya ungu kan, terus ada yang kulitnya merah yang mirip dengan kentang merah gitu. Dan sebenarnya itu berbeda ya. Mungkin karena ya teman-teman di Jawa Barat juga ya, saya orang Jawa Barat dan di sana juga salah satu pusat kentang di Indonesia gitu ya. Dan saya baru makan kentang merah itu waktu saya keluar negeri ya. Dan di Sumatera Utara, dan di sini harganya lumayan murah. Waktu itu masih 8.000, sekarang udah sekitar 12.000 lah di pasar. Dan di Jakarta katanya mahal ya. Jadi buat orang Jakarta main ke sini ya, biar makan kentang merah sepuasnya. Oke. Ini saya kemarin ke pasar dan membeli membeli beberapa umbi-umbian ya. Jadi ini ada bengkoang ya. Nah, ini bengkoang. Kemudian ini ada ubi jalar atau ubi rambat orang sini bilang. Nah, ini juga ubi jalar ya. Nah, dan ini kentangnya kentang granola ya. Nah, dan ini kentang merah. Ini saya beli di pasar ya. Di sini udah umum kok kentang merah. Nah, kita lihat ya perbedaan antara kentang merah dan ubi. Mungkin kalau dari segi warna memang ada kentang merah yang warnanya mirip dengan ubi. Nah, perbedaan kentang merah dengan ubi, pertama kita lihat kalau kentang merah ini ada sisik-sisik yang mana ini mata tunasnya. Terus bentuknya ini lebih lonjong atau tumpul ya. Nah, beda dengan dengan ubi jalar tuh ya, kelihatan ya. Kalau ubi jalar dia di sini ini sebenarnya karena dia bekas akar dan ini yang nempel ke ke pohon, ke batangnya ya, pangkal batang. Nah, dia ada ininya ya, jadi dia nggak tumpul. Biasanya kalau misalnya ubi jalar atau ubi rambat ini ada bekas ini ya, bekas potongan-potongan seperti ini. Kalau kentang nggak, dia memang sedikit karena apalagi bagian ininya, karena ini kan bagian batang yang mengembang ujungnya, sehingga tidak ada bagian-bagian yang runcing atau misalnya seperti ini yang terhubung dengan jaringan lain ya. Tuh, kelihatan banget bedanya. Terus kalau ubi juga dia tidak, ini bukan mata sisik ya, ada sisik mata tunasnya nggak ada. Kalau misalkan kentang dia ada tuh. Ini udah jelas, ini ada ininya ya. Nah, kalau kentang kan ini bagian yang ini kan tuber. Jadi ini ujung batang mengembang, kemudian ini yang dia kayak plasenta lagi ke tanaman induk. Nah, kalau misalnya ubi jalar biasanya yang ini ke bagian akar dan ini yang jadi panjang akarnya gini. Kalau kentang enggak, kentang itu pas di sininya dia tumpul ya, nggak ada ke akar. Nah, dan batang yang ini biasanya ini dekat dengan pangkal ini ya, pangkal batang. Jadi ujung umbi yang ini maksud saya itu dekat dengan pangkal batang. Nah, jadi kelihatan ya bedanya antara kentang merah dengan ubi, serupa tapi tak sama. Nah, kalau misalnya ubi juga kadang-kadang kayak bengkoang kayak gini, ada bentuknya yang kayak gini, tapi tetap dia itu ada satu ke pangkal batang, satu yang ini akarnya memanjang dari sini, biasanya dipotong dari situ. Kalau kentang nggak ada ya, sama juga ini juga ya. Tuh, ini juga kalau kentang itu pasti ini ada mata tunas di sini. Kalau misalnya ini enggak ya. Kemudian kalau kentang dia ini ya, kalau kentang itu satu famili dengan tomat, dengan rimbang atau tekokak gitu. Kalau misalnya ubi jalar itu satu famili dengan kangkung. Makanya ubi jalar itu daunnya mirip kangkung. Ya, lebih mirip lah gitu ya. Dan ada di beberapa tempat juga daunnya juga dibikin sayuran ya, dibikin kayak pucuk ubi masak santan. Ada di beberapa daerah digunakan itu. Oke, terus kita lihat ya, katanya penasaran juga nih kayak gimana kalau misalnya ini udah gua rebus ya, kita potong. Nah, ini kayak gini. Jadi kalau kentang merah dia lebih kuning. Coba kita lihat kentang ini ya. Nah,
Tuh, kalau ini dia agak pucat kalau misalnya granola, ya. Tuh. Oke, nah ini granola dia agak pucat, dia agak kuning. Kemudian rasanya kita cicipin ya. Kalau menurut saya memang kentang ini lebih gurih, makanya banyak orang yang mengolah kentang ini jadi kayak Mustofa ya, kumis Fir'aun dulu ya. Kemudian ini ya, di sini juga dibikin kayak sambal goreng tuh lebih enak, dibikin perkedel juga lebih enak. Kalau menurut saya, kalau misalnya ini kayaknya terlalu benyek gitu, kalau ini lebih kering. Ya. Kemudian kalau misalnya ciri khas kentang, kalau kentang rebus itu ada sedikit sedikit langu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ubi ya, ubi yang ini nah kalau ubi kayak gini tuh ya, ini kentang merah kayak gini. Nah beda ya, nah ini udah beda nih kentang merah sama ini, sama ubi merah tuh, dari ininya juga beda. Tentunya kalau misalnya karotin lebih banyak ubi ya, ini kelihatan nih karotinnya warnanya jingga. Tapi kalau kentang merah ini antioksidannya lebih tinggi aja, dan mudah-mudahan nanti kita bisa meneliti nilai gizinya, karena insya Allah ada peneliti lain yang berminat meneliti kandungan gizi dari ini ya, dari kentang merah. Dan perlu diinformasikan, kentang merah yang dibudidayakan di Sumatera Utara itu turun temurun ya. Jadi zaman bahula gitu ya. Pas saya aduh nggak tahu bang, awak nanam dari mulai opung awak gitu, opungnya opung udah mulai nanam kentang merah. Berarti kalau misalnya opungnya opung berarti udah puluhan tahun, mungkin ratusan tahun juga di sini ya. Karena saya tanya ke departemen terkait juga masih kayaknya dari dulu deh gitu ya. Oke, itu ini ya perbedaan antara kentang merah dan ubi jalar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.